Halo Yohan, gimana Halo, Ko. kabarnya? Halo, Baik. halo. So, teman-teman semua, ini aku lagi ada Zoom meeting sama Yohan. Dia pemilik dari Juragan Analog. Yohan, boleh di-introduce diri sendiri? Ya, jadi namaku Yohan. Sekarang mahasiswa, kebetulan lagi sekolah di luar. Ehm, Umurnya sebenarnya masih 19 tahun, tapi saya dipanggil Om, jadi ya sudahlah. Eh, Ya, that's pretty much it. Sekarang lagi kuliah majoring in computer science. Sama hobi foto doang aja sih. Mantap, mantap. Company yang lagi kamu pegang ini sekarang selain Juragan Analog itu apa, bro? Jadi awalnya kan gini, aku kan sendiri barusan main film, terus ngeliat-liat, wah di Indonesia harganya film kok lumayan ya dibanding di luar ya. Terus aku kan sering punya teman bolak-balik kan, awalnya ya. Terus ya udahlah titip paling Portra 5 box, terus ya coba dijualin dikit-dikit aja lah. Nah Oke. ternyata kok keren juga, ya. Habis dari situ Ternyata kok mikir, cuan ya? bisa nih, iya. Bisa nih kayaknya dibuat bisnis, terus ya udah kita mulai beli film di sana dari distributor, dari pabrik juga kadang, terus kita impor sendiri ke Indonesia. Oh, Nah setelah mantap. itu baru expand kemarin sih sebenarnya ke remjet-remjetan. Nah soalnya aku ngelihat remjet di luar ini kok bagus banget ya warna-warnanya, kok di Indonesia ini kayak biru banget, hijau banget. Nah Betul. dari situ aku mencari tahu lah ini kenapa. Oke. Akhirnya ketemu Kartau di Indonesia itu kebanyakan produksinya 2011, bukan 2000 yang baru-baru yang masih fresh. Nah, setelah itu aku Oh, nyoba oke. impor sendiri. Lah, udah diimpor, terus ada test roll, terus kita cobain ke salah satu lab. Nggak salah satu sih, ada 2 atau 3 lab. Terus mereka cuciin. Nah, itu cucinya ajur, beneran. Soalnya chemical yang mereka pakai nggak benar, sama nggak ngerti cara scan-nya gimana. Nah, dari situ kan melihat apa ya hasilnya kayak kecewa gitu kan ya kan Ya. sayang juga kan akhirnya ya Ya. udahlah sekalian buka lab aja terus kita akhirnya jualan rancet juga sama cucinya I gitu. see. Nah Oke. untuk ke depan mungkin plan kita sebenarnya ingin membuat ini orang-orang develop at home ya more like mencoba nyuci sendiri soalnya menurutku ya aku suka analog soalnya prosesnya itu kayak unik bukan Prosesnya like betul, digital. betul. Jadi kalau Aku misalnya juga kamu nggak setuju pernah itu. nyekan sendiri atau nggak pernah nyuci sendiri, kayak belum get the full experience gitu. Kayak Itu belum sih. bener-bener nyemplung gitu ya. Iya, benar, benar. Siap, siap, siap. Bro, tadi kan kamu sempat mention tentang remjet ya. Hmm, Sebenarnya remjet ini apa sih, bro? remjet. Jadi gini, remjet itu dulu itu nggak dulu sih sejarahnya itu diproduksi sama Kodak sama Fuji untuk motion picture. Jadi sebelum Oke. ada kamera, ini dibuat kayak kita ngomongin sinematografi ya, kayak Hollywood Ya, gitu ya. ya. Nah sebelum ada kamera kayak Arri Alexa, kayak Red atau something like that, yang benar-benar canggih udahan. Mereka kan shoot itu pasti pakai apa namanya? Pakai motion picture film kan ya. Kan Ya. pasti pakai film dulu tahun 90-an. Even sekarang masih dipakai sih. Nah, picture ini, sorry, film ini diproduksi sama company ini sebenarnya khusus dibuat motion picture yang dibuat shoot kayak di Hollywood gitulah. Nah, mereka ngejual ini di kayak bisa dibilang bulk ya. Jadi nggak dijual kayak roll-rollan. Jadi mereka dijual di kaleng gede yang feet-nya itu sekitar 400 feet atau 1000 feet. Itu kayak bisa dibuat shoot video berapa menit gitu loh. Jadi ini sebenarnya remjet itu bukan untuk still, tapi untuk video. Gitu. Oh, Itu asli awal mula remjetnya. Gitu. jadi actually itu film remjet itu film untuk video yang Nah, dijual dalam bentuk bulk. Bulk itu berarti istilahnya iya kayak dalam benar. satu casing gede Satu, gitu ya. ya benar, casing gede, panjang banget sih. Tapi kalau misalnya dipakai buat shoot video kan ya biasanya mereka shoot kan 24 frame per second ya cuma berapa menit doang sih. Iya, iya. Berarti memang dari segitu panjangnya bulk itu istilahnya kayak baru dipotong sendiri, dipotong kecil-kecil sesuai Benar. dengan Nah, di exposure 36. Indonesia, ya benar.
Jadi kayak kan ada yang namanya block loading. Itu kan biasanya buat film BW kan ya dijualnya. Nah, orang-orang di sini atau orang-orang di dunia sih sekarang udah mulai populer. Itu motongin film itu, dimasukin ke kanister bekas, terus dijual. Oh, I see. Itu istilahnya jadi remjetan itu tadi. Bener. Ya, bener. Oh, sebenarnya remjet itu apa sih? Istilah apa sih? Atau itu singkatan? Remjet itu gini, bedanya ya sama C41 proses yang biasa ya. Remjet itu sebenarnya ada anti-halation layer. Jadi misalnya kalau misalnya pernah lihat sinestral ya, pernah lihat sinestral Ya. Ya lah Pak, itu kan kalau misalnya di cahaya yang terang, itu kan kayak ada sinar yang glowing gitu ya. Ya. Nah, itu sebenarnya juga film remjet, tapi remjetnya udah dihilangin. Nah, itu untuk remjet itu sebenarnya untuk mencegah kayak gitu. Iya. Nah, bedanya sama C41, kalau C41 nggak ada remjetnya. Gitu. Oh gitu. Oke. I see. Jadi perbedaan dengan film biasanya di semacam coatingnya ya? Bisa dibilang ada extra layer yang buat anti-halation namanya remjet. Soalnya gini, sebenarnya kenapa sih kalau dibuat remjet? Ini kan aku udah bilang kan kalau misalnya dibuat Hollywood kan sekitar 24 frame per second, maybe 18 or 32 ya. Itu kan pasti ada static electricity build up kan. Waktu ngerol kan itu cepet banget kan ya. Nah, remjet itu sebenarnya juga untuk prevent itu juga. Jadi biar nggak ada static electricity yang masuk ke gambarnya. Soalnya ada beberapa case film kalau misalnya potongnya terlalu cepat itu bisa ada itunya kayak kelihatan kayak apa ya? Kayak ada electricity statiknya yang ganggu lah ya. Kayak statiknya gitu. Benar. Oh, oke. Siap. Dari situ sebenarnya itukah yang membedakan warnanya atau? Enggak. Warna dari remjet itu gini, kan mereka kalau misalnya shoot di Hollywood, mereka suka milih filmnya itu based on balance-nya ya. Tungsten balance atau daylight balance. Tungsten balance itu kayak kalau misalnya di kamera bisa boleh balance-nya ke tungsten. Nah, most balance itu di daylight. Itu sih yang sebenarnya emosinya juga beda. Apa yang jadi ciri khas remjet ini? Secara color nih misalnya. Secara color, kalau misalnya kita ngomong yang fresh ya, bukan yang expired ya. Ya. Kalau yang fresh, mereka itu warnanya bisa dibuat lebih pop. Jadi kayak lebih cinematic. Terus apa lagi ya? Lebih, aku bisa bilang kayak lebih mirip ke Hollywood movies deh. Kalau misalnya ngeliat kayak La La Land atau kemarin ada The Quiet Place, itu semua itu pakai remjet semua. Jadi warnanya lebih kayak gitu. So actually mereka syutingnya masih pakai roll film. Masih banyak film. Sebenarnya masih banyak direktor yang prefer shoot film dibandingkan digital karena warnanya benar-benar bagus. Gitu sih. Sampai sekarang banyak kok Oscar nominee yang masih pakai film. I see. Oke, itu sebabnya kenapa aku beberapa waktu lalu sempat buka websitenya Kodak. Dia masih jualan film untuk shot. Iya. Sebenarnya gini kok, Kodak dulu itu salesnya paling gede itu ya di remjetan sini. Soalnya kan dipakai di Hollywood. Nah, mereka yang still itu nggak segede buat Hollywood sih ya. Soalnya ya kalau misalnya produksi kan film berapa banyak yang perlu. Kan ini cuma bisa beberapa doang. Nggak. I see. Nah, terus kita kan sebagai analog fotografi nih, main still. Apa kira-kira yang menurut kamu remjet ini jadi menarik? Kenapa? Ini kita ngomongin di Indonesia atau di luar nih? Di Indonesia dulu deh. Di Indonesia, murah. Murah, oke. Murah. Soalnya yang gimana ya? Ini kan remjet, aslinya kan udah beli stok lama kan ya. Jadi kan murah. Itu satu reel yang material speed itu sekitar 1,7. Itu bisa dijadiin sekitar 70 roll. 70 lebih lah. Which 1,7 dibagi 70, ya jatuhnya lebih murah ya? Murah banget. Dibandingkan kayak film sekelas Fuji C200 gitu, ya lebih murah ya? Enggak, Fuji malah lebih mahal. Biasanya remjet di Indonesia yang expired gitu sih
cuma 45.000, kadang 100.000 dapat 3, tergantung yang jual sih. Tuh. Wih, Nah ini kan gila. orang-orang di Indonesia kadang Murah banget kurang ini. Murah banget. Iya. Nah, kan kadang kurang edukasi, jadi mereka cuma beli asal aja. Nah, dan mereka nggak ngerti, kan dikira paling murah kan ya. Yeah. Nah, padahal aslinya filmnya itu nggak properly stored, jadi nggak di cold stored, nggak disimpan di tempat yang dingin, sama ya expired itu. I see. Itu untuk yang di Indonesia. Kalau yang di luar beda cerita. Kalau yang di luar? Di luar mereka ngejar warnanya bagus. Oh, iya. Tapi ya memang di luar ya mahal kok. Mereka misalnya di US ya, 30 exposure itu sekitar $12-13 lah, belum sama tax sama. Oh wow, $12-13 berarti di sini hampir sekelas Portra. 50-160, iya sekelas Portra. Sebenarnya gini, Portra 400 yang paling baru, ini kan sebenarnya film baru kan ya, teknologi. Dulu kan ada 400 VC atau apa gitu ya, atau NC deh. Nah, teknologi yang ada di Ramjetan ini diturunin ke Portra 400. Jadi sebenarnya Portra 400 itu kayak hasil dari Ramjet yang paling baru. Kayak teknologi kan kalau vision ada 1, ada yang 2, ada yang 3. Yang paling terakhir kan 3. Vision 3. Yang 3. Iya. Yang dijual sekarang banyak kan 3. I see. Itu kayak yang kemarin aku sempat nyoba roll dari kamu itu ya? Itu fresh. Iya. Iya sih, tapi warnanya untuk outdoor, memang menyenangkan sekali sih itu bro. Aku suka banget itu warnanya. Sebenarnya gini kok, itu kan kemarin aktif 500 Sebenarnya kalau misalnya mau dibuat di daylight, harusnya pakai filter. Filternya namanya 85. Filter, oke. Jadi filter apa? Filter gitu. Kayak filter semacam filter ND, tapi bukan filter ND, kayak di mount kameranya. Oke. Jadi filter apa itu tapi? Kenapa? Filter apa tapi? Namanya 85D. 85D. Itu berfungsi semacam ND filter gitu? Itu kayak ngasih warnanya biar nggak tungsten balance ya. Kan kalau misalnya daylight balance kan jadi kayak ada kebiru-biruannya. Kalau misalnya nah, itu untuk cancel out gitu. Berarti secara kampanye untuk lebih mewarnkan warnanya? Benar, kayak membuat warnanya white balance-nya benar gitu lah. Oke. Kan kita kalau misalnya main film, kan white balance-nya di set di itunya, di raw-nya, bukan di kayak kita main digital, beda. Oh, oke. Siap komandan. Oke, jadi istilahnya Ramjet itu kayak semacam film, bisa bilang film murah. Terus tapi warnanya juga asik warnanya. Nggak kalah lah istilahnya ya sama semacam Fuji Pro atau Kodak Portra kayak gitu. Cuma harus dengan beberapa treatment yang benar. Benar. Nah, ada satu lagi di Indonesia, biasanya kalau misalnya cuci Ramjet, itu prosesnya nggak diproses CCN2, diproses PC41. Nah, kalau diproses PC41, warnanya jadi jelek. Oh, tadi harusnya prosesnya apa namanya? ECN2. ECN. Ya, oke. Oh, I see. Terus ada beberapa lab yang klaim lagi ECN2, tapi itu sebenarnya bukan yang the real process ya. Kayak mereka kadang ada yang pakai yang punya Cinestel itu gampang sih, tapi bukan the real proses. Soalnya prosesnya lumayan ribet juga. Oh gitu. Biaya developnya berapa bro kira-kira bro? Di lab kalau kamu di Indonesia biasanya ECN mereka ngecas 60 ribuan lah, 50 sampai 60 ribu. Tapi ya gitu, kebanyakan mereka nggak pakai chemical ECN. Soalnya yang pertama gini kok, chemical ECN kalau misalnya mau beli dari Kodak, itu belinya harus gede banget. Soalnya kan mereka biasanya dibuat ke motion picture developer kayak panjang sekali ya. Waduh, gede banget. Kayak kalau misalnya pernah ngelihat mesin cuci yang kayak buat CMA1 mungkin bisa berapa kalinya? 20 kali gedenya mungkin ya. Gede banget. Itu soalnya kan mereka itu prosesnya nggak satu strip kayak 36
frame gitu. Mereka prosesnya langsung roll-rollan. Jadi roll langsung roll yang dalam bulk-nya itu tadi ya? Benar. Jadi mereka proses bulk dari Hollywood langsung dibawa sama mereka. Nah, terus mereka kalau misalnya scan, pakai scan-nya spatial. Nice. Kalau misalnya di Indonesia sih dicuci manual, dicuci pakai Patterson tank atau gimana gitu biasanya. Oke, ya. Oke, Bro. Ini pertanyaan terakhir. Kan semua analog fotografi ujung-ujungnya ke duit, ke biaya juga. Ya kan? Kira-kira modalnya nih kalau mau motret ramjet dari harga filmnya, developnya, sampai scan-nya, kalau di lab kamu kira-kira sampai berapa? Boleh dirinci nggak? Aku sih ngejual kemarin sih udah sama develop dan lain-lain yang high-res. Itu sekitar 200 ribuan. Itu udah dapat piece balik ya. Sama dapat apa namanya? Negative sleeve. Oke, jadi 200 ribu itu udah dapat satu roll ramjet, develop, scan, sekaligus ngirim negatifnya balik ke kita. Benar. Oh, mantap. Sorry, benar. Yang 200 masih belum. Sorry. Itu 200 masih belum kirim balik? Iya, belum kirim balik. Iya, tinggal ongkir doang lah ya? Iya, ongkir. Oke, siap. Gratis ongkir ke karya. Ya. Oke. Siap. Oke, apa lagi Bro kira-kira ilmu yang boleh dibagikan? Atau mungkin ada tips and tricks sedikit tentang motret ramjet? Ramjet, sebenarnya kalau misalnya mau ngomong ramjet itu nggak ada habisnya ya, apalagi di Indonesia. Oke. Soalnya banyak banget topiknya yang bisa digali di Indonesia. Tapi untuk sebenarnya gini, yang kadang aku nggak terima sama orang-orang di sini itu ya, mereka itu nge-roll film ramjet terus di brand. Nah, setelah di brand, mereka expired-nya diomongin expired tahun depan. Nah, itu kan kayak brand terus menipu ya. Expire-nya tahun depan. Bener, kayak masih fresh gitu. Nah, itu kan fenomenal. Tahun baru 2011 kan nggak ada yang namanya fresh ya. Sama ECN itu, film Bukini itu, mereka kalau misalnya dari pabrik, recommend sekitar 1 tahun setelah dibeli, itu harus langsung dicuci dan di-scan. Gitu. Nah, ini udah berapa tahun? 10 tahun. Nah, itu sebabnya kenapa kok ramjet ini yang kebanyakan ada di pasar ini ya, warnanya agak, agak kurang, agak off gitu ya? Iya, off. Kayak sama expired. Benar. Ya, itu mungkin sebabnya kenapa waktu kamu sempet kan kayak, coba motret ramjet. So, aku merasa kayak, ramjet apa bagusnya? Soalnya mungkin karena kan aku seringnya motretnya wedding. Jadi aku butuh color tuh yang lebih bright, lebih clean, skin tone-nya itu yang lebih natural kayak gitu. That's why kalau aku sering ngeliat ramjet, hashtag di Instagram itu kayak, kok ngene rek warnane rek. Oke. Thank you so much, Bro, buat waktunya. Thank you juga buat ilmunya. Sukses terus juragan analognya sama labnya. Kita ketemu lain kali lah ya. Iya, lain kali lah. Oke. Thank you so much, man. Bye-bye. Bye. And cut.